Udah tua, jerawatan juga. Halo Indonesia, how are you guys doing? Me? I am fabulous. Tahu kan, native speakers itu kalau ngomong bahasa Inggris kedengarannya cepet banget. Sampai kadang kita nggak ngerti dia ngomong apa, ya nggak? Padahal, kalau pas belajar di kelas atau di tempat kursus, itu kita bisa lebih ngerti sama omongan guru bahasa Inggris kita. Begitu denger orang native ngomong, nggak mudeng. Kenapa ya bisa begitu? Karena dalam pembicaraan bahasa Inggris yang sebenarnya, bukan yang di kelas, native speakers itu selalu menggunakan reduction dan linking dalam kalimat mereka. Apa itu reduction dan linking? Jadi gini nih, native speakers itu kalau ngomong, kata-katanya itu disambung jadi satu, bukan diucapkan per kata. Jadi kedengarannya cepet banget gitu, kayak nggak pakai nafas. Misalnya ya, kalau di kelas bahasa Inggris kan suka diajarin tuh, bahasa Inggrisnya apa kabar, itu how are you. Bener nggak? Ya emang bener, bahasa Inggrisnya apa kabar itu how are you. Tapi pengucapan sesungguhnya ketika kalian ngomong dengan native speakers, itu bukan how are you lagi, tapi lebih ke how are you. More like how are you, how are you, how are you. Itu yang disebut dengan linking dan reduction. Pengucapan how are you itu betul, tapi itu biasanya lebih digunakan ketika kalian ingin benar-benar tahu keadaan lawan bicara kalian itu. Jadi misalnya gini, misalnya kita lihat teman kita kayaknya kok dia lagi suntuk gitu ya, lagi kayak bete gitu ya, atau dia kelihatan gak enak badan atau apa. Itu kita baru tanya how are you. So it's more like to show that you're concerned about him or her. Karena kok kelihatannya dia nggak happy, itu baru kita menggunakan penekanan how are you. So it's more like how are you, really how are you okay? So it's more like that. Tapi kalau untuk how are you yang untuk basa-basi, yang untuk sekedar nyapa, itu lebih nyantai aja gitu, lebih ke cuman how are you. So it sounds more relaxed and sounds more informal. Aku kurang tahu apakah sekolah-sekolah atau tempat kursus di Indonesia mengajarkan tentang reduction ya. Karena reduction ini kan sifatnya informal, pembicaraan yang informal yang sehari-hari gitu. Kalau dulu zaman aku sekolah, zaman aku kuliah, itu kita nggak diajarin reduction atau linking. Kita cuma diajarkan kata-kata, tata kata yang lebih formal gitu. Sedangkan dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari yang sebenarnya, itu tata kata formal itu malah jarang sekali dipakai. Yang sering dipakai malah yang informal. Now, contoh lain reduction dalam bahasa Inggris. What you doing? Nothing. So, untuk mengatakan what are you doing, people don't say what are you doing. It's too long and it's a waste of time. So, orang menyingkatnya dengan what you doing. Sometimes, kata doing itu, ing-nya itu nggak diucapkan, jadi cuman what you doing. So, pengucapan what are you doing menjadi what you doing, itu adalah reduction. And linking also. Karena kata-katanya itu disambung jadi satu gitu ya, kayak satu kesatuan gitu. What you doing. Kayak nggak ada space-nya gitu. Kita boleh ngomong what are you doing, jadi lebih jelas gitu ya, what are you doing. Tapi seperti contoh yang how are you tadi, kita mengucapkan what are you doing itu ketika kita bener-bener pengen tahu ini orang ngapain ya gitu. Kalau ada sesuatu yang kayak nggak beres gitu, baru kita tanya what are you doing. So it's more like hey, what are you doing, are you crazy? Something like that. Tapi kalau sekedar iseng, cukup dengan what you doing. And then, how you doing? How are you doing? Itu adalah kalimat panjangnya. Tapi orang-orang cenderung mengucapkan how you doing. Lebih cepat kan? Itu contoh reduction yang lain. Kemudian, see you later. See you later becomes see you later. Jadi kata you itu dipendekin jadi yah.
see you later. Yeah, see you later, alligator. And then good to see ya, to say good to see you. Bahkan kata good itu sendiri tidak diucapkan good, tapi lebih ke good. Good to see ya. It's not good to see you. Well, it's a proper way to say it, right? But most people don't say that in like daily conversation. They just say good to see ya. It's faster. And then the phrase I gotta go, itu sebenarnya adalah reduction dari I have got to go. Tapi karena kepanjangan dan diucapkannya dengan cepat, dengan linking satu kata dengan satu kata dan kata yang lainnya, akhirnya kedengarannya jadi I gotta go. And then the phrase I'm gonna, I wanna, itu semua adalah reduction. I'm gonna itu adalah reduction dari I'm going to. Tapi karena orang mengucapkannya dengan cepat, jadi kedengarannya I'm gonna, cepat dan disambung. And then I wanna itu adalah reduction dari I want to. Kalau kalian sering dengar phrase let's get out of here di film-film, itu sebenarnya adalah reduction dari let's get out of here. Tapi dengan reduction dan blending, akhirnya jadi let's get out of here. Bahkan kata off-nya itu kayak nggak diucapkan. Let's get out of here becomes let's get out of here. Kata off-nya itu seperti di silent gitu loh. Jadi kata-katanya itu disambung, bukan diucapkan per kata. So, kedengarannya menjadi satu kesatuan kata. Smooth and just blend well. So, kalau kalian pengen ngomong bahasa Inggris seperti native speakers, belajar reduction dan linking. Aku akan bahas lebih dalam lagi mengenai reduction on my next videos. So, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan. And turn on that notification, guys. Thank you so much for watching. And don't forget to follow me on Instagram. It's prettypuri17. I'll see you guys on my next video. Bye-bye.